Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang terhormat para permisa, anak-anakku yang walaupun jarak jauh, namun mudah-mudahan kita semua yang di rumah masing-masing selalu diberi kesehatan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 3 nilai puasa Ramadan, dengan tema 3 nilai puasa Ramadan. Ketika seseorang mengendarai kendaraan, salah satu yang harus dilakukan adalah mengendalikan kendaraan itu agar tidak membahayakan si pengemudi, membahayakan penumpang dan orang lain di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan diri seseorang yang harus menempuh perjalanan hidup yang tidak sekedar jangan sampai membahayakan orang lain, tapi juga harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya agar bisa menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hadirin yang terhormat, dalam konteks inilah ibadah puasa Ramadan kembali kita jumpai. Untuk keperluan itu kita menyambut kedatangannya dengan kegembiraan yang amat besar dan bertekad menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ibadah ini dilaksanakan tidak hanya sesuatu yang bersifat rutin tahunan, apalagi sekedar rutinitas, tetapi kita usahakan dengan penghayatan yang mendalam agar perbaikan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat kita lakukan untuk selanjutnya menjadi sumber daya manusia. Yakni tidak hanya melaksanakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan Allah, atau tidak hanya meninggalkan larangannya, tetapi juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa, apalagi puasa Ramadan, memberi nilai pendidikan atau tarbiyah yang amat penting dalam kehidupan manusia. Anak-anakku yang terhormat, paling tidak ada tiga nilai pembinaan ibadah puasa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama, ibadah puasa membina kita untuk memperkokoh hubungan vertikal atau hubungan ke atas
yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan seluruh ibadah lainnya di dalam Islam pada dasarnya mendidik umat Islam untuk selalu menjalin hubungan yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering disebut dengan hablum minallah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia amat dekat dengan manusia. Begitu dekatnya sehingga manusia bahkan mengetahui pembicaraan mereka yang bersifat rahasia, termasuk apa yang ada dalam hatinya yang tersembunyi. Ini berarti manusia tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat dan selalu tahu atas apa yang dilakukannya, niscaya manusia tidak akan melakukan penyimpangan dari ketentuan Allah. Begitulah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tidak mau memenuhi bujukan ajakan wanita yang cantik untuk berzina dengannya. Padahal sebagai manusia biasa, sebagai lelaki normal, ia sebenarnya tertarik dengan wanita itu. Begitu juga dengan seorang pengembala pada masa Umar ibnu Khattab menjadi khalifah yang tidak mau bagi kambingnya sekalipun upahnya besar, karena kambing itu milik majikannya, tidak mau berbuat. Bahkan ada seorang gadis penjual susu murni yang begitu jujur dengan tidak mau mencampur susu murni itu dengan air, karena hal itu sebagai bentuk penipuan kepada konsumen. Hal ini membuat Khalifah Umar terkagum-kagum pada gadis tersebut. Ia sebagai anak tukang susu itu, sehingga ia menjadikannya sebagai menantu yang dari sini lahir keturunan yang cemerlang, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun yang amat disayangkan adalah manusia tidak merasa dekat dengan Allah, sehingga manusia begitu berani melakukan penyimpangan. Saudara-saudara yang berbahagia, bahkan teknologi yang semakin canggih dengan komputerisasi sekalipun ternyata masih bisa disiasati. Hal ini seperti yang dilakukan pengusaha pompa bensin yang bisa mengurangi takaran setengah sampai 1 liter, sampai dari setiap pembelian 10 liter. Di samping itu, sistem administrasi juga bisa dimanipulasi, seperti seorang pegawai yang ditugaskan membeli barang seharga 2 juta rupiah, ia tetap meminta dituliskan senilai itu dalam faktur atau kwitansi pembelian, meskipun harga pembelian seharusnya hanya 1,5 juta. Contoh itu contoh. Oleh karena itu, ibadah Ramadan amat mendidik kita untuk menjadi
seorang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi momentum penting untuk menyadarkan kita semua agar kita tidak melakukan penyimpangan yang tidak hanya merugikan masyarakat dan bangsa, tapi juga merugikan diri dan keluarga kita sendiri. Dalam rangkaian ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Anakku sekalian, para pendengar yang terhormat, nilai pembinaan kedua yang kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah mendidik kita untuk memiliki kebersamaan dengan sesama manusia, yang sering disebut dengan hubungan horizontal atau hablum minannas. Dalam berpuasa, lapar itu biasa dan haus kita rasakan bersama, bahkan dalam waktu yang sama. Karenanya hubungan dengan manusia sesama manusia, khususnya dengan sesama muslim, harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dalam rangkaian ibadah Ramadan, kita diperintahkan pula untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah lainnya. Apalagi kedekatan hubungan dengan sesama muslim kita perkokoh melalui frekuensi pertemuan seperti silaturahmi di masjid, di tempat umum, ataupun walaupun sekarang ini harus di rumah saja. Ibadah puasa menyadarkan betapa kita tidak pantas berlaku sombong, karena sehebat apapun kita, bila ternyata tidak makan dan minum, hanya dalam beberapa jam kondisi fisik kita menjadi lemah. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepada manusia, karena baru berkurang saja, baru sedikit rezeki Allah kurangi, kita sudah merasakan kesulitan dan sangat kekurangan. Ini merupakan ujian kesabaran dalam hubungan dengan sesama. Yang terhormat para pendengar, makna penting ketiga yang harus kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah betapa kaum muslimin harus betul-betul disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu manusia telah dibimbing dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuknya, sehingga manusia bisa membedakan mana jalan hidup yang benar dan mana yang salah melalui Al-Quran. Disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa abad wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il akhirati fil hayati wa ba'dal mamat. Innallaha yubayyi'una innama yubayyi'una Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.